Oke teman-teman, di sini kan gue bakal sharing mengenai cara fetching data di React.js dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan yang pertama ada fetch, kedua ada Axios, dan yang terakhir ada menggunakan query atau React query. Oke, caranya gimana? Langsung aja ke codingannya ya. Nah, pertama-tama kita bakal membuat function dulu untuk fetching API-nya ya, di use effect-nya. Oke. Nah, kita buat dulu functionnya, misalnya nama functionnya fetch API gitu ya. Terus kita buat dalam bentuk arrow function. Nah, di dalam function tersebut kita bakal membuat sebuah variabel penerima data API tersebut ya. Nah, tinggal buat aja nama variabelnya const response untuk menerima respon sementara terlebih dahulu dari si API yang kita terima. Nah, dengan menggunakan fetch, tekan terus kita passing aja endpoint-nya ya teman-teman. Nah, kebetulan kita pakai endpoint dari Vector API. Nah, terus kita buat variabel lagi untuk menampung datanya ya. Tadi kan menampung sebuah objek promise, response-nya, terus kita tampung datanya. Yang sekarang kan kita mau ambil datanya aja. Berarti tinggal response data sama dengan response.json gitu. Nah, begini aja teman-teman. Tapi ada yang kurang, yaitu kita harus menggunakan async await ya untuk pengambilan datanya. Karena kalau sekarang itu pasti datanya yang diterima adalah undefined atau mungkin dalam bentuk promise aja ya gitu. Jadi nggak bisa dikonsum dalam bentuk objek. Terus await, kita tinggal buat await-nya di keduanya. Terus dari hasil datanya tadi yang udah ditampung ke sebuah variabel, kita masukin lagi data tersebut, data dari API tersebut ke useState-nya ya, ke variabel useState-nya supaya bisa ditampilin di front end-nya. Jadi set data, ini kan ada useState ya, set data, terus masukin data dari API-nya. Terus jangan lupa juga panggil nggak tuh, panggil si function fetch API itu di use effect-nya. Oke, nah bisa dilihat datanya udah ada nih, data tuh. Kalau misalnya di konsol log, bener nggak? Ada kan? Terus cara masterinnya lagi, tinggal lihat aja di website-nya guys. Nah, di front end-nya juga udah tampil. Tuh, mantap kan? Mantap cuy, mantap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan Axios. Oke, Axios kayak gimana ya? Nah, gini const, kita buat lagi functionnya. Fetch, misalnya API Axios gitu kan. Samain aja kita pakai async gitu ya. Nah, untuk penggunaan Axios ini sendiri sama ya, sama seperti fetch, dia harus menggunakan async await dan juga menggunakan sebuah variabel penampung untuk menampung responsnya. Jadi tinggal response, aduh ini salah lagi, balik ke response sama dengan await Axios. Nah, kebetulan kan endpoint-nya itu dalam bentuk get ya. Jadi kita tinggal titik get, terus copy aja nih endpoint-nya teman-teman. Nah, kita juga bisa passing datanya gitu ya, data sama dengan response.data gitu, baru bisa passing ke si front end-nya dengan cara set data. Kita panggil juga fetch API Axios, ini kita matiin nih yang bagian fetching, jadi biar kelihatan nih apakah berfungsi dengan baik nggak nih dengan menggunakan fetching Axios. Oke, fetching data menggunakan Axios, kita coba run si websitenya. Terus masih jalan ya teman-teman, tuh datanya masih terbaca dengan baik dari API-nya. Di sini juga udah bisa lihat nih dari hasil console log, itu datanya baik gitu yang muncul. Nah, sebenarnya untuk Axios itu sendiri kan, kalau misalnya dibandingkan dengan fetch, itu sama-sama 2 line baris code ya. Nah, sekarang kita bisa persingkat lagi ya teman-teman, dengan cara nih, yang kita masukin ke set data ya buat kita pilih di front end, yang masukin ke sini, kita langsung aja bisa response.data teman-teman cuy gitu. Kita coba refresh lagi, datanya masih jalan gitu tuh. Jadi console log data masih ada gitu ya. Perbedaannya bisa kita lihat ya, kalau misalnya dengan menggunakan Axios cuma 1 line baris aja, kalau misalnya menggunakan fetch API ada 2 baris, ada baris untuk variabel penampung response dan baris penampung datanya. Oke,
Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal lanjut ke bagian use query. Oke. Kita coba matiin ini aja. Sebas. Tuh, teman-teman ya. Nah, use query ini kita harus install terlebih dahulu ya. Use query. Query. Nah, nama package-nya itu ada di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa install di TenStack use query ini ya. Nah, untuk use query itu sendiri teman-teman bisa langsung aja masuk ke websitenya ini, TenStack ya, TenStack use query. Nanti teman-teman untuk penginstalannya bisa langsung aja npm i tenstack/te query. Nah, buka terminal, langsung aja diinstal ya. Oke, tinggal diinstal aja ya teman-teman. Setelah kalian melakukan penginstalan jQuery, nah kalian harus melakukan setup terlebih dahulu untuk penggunaan jQuery-nya ya. Jadi dengan memasukkan query client dan tag query client provider gitu ya. Nah, langsung aja kalian buka parent folder si aplikasinya di index.js. Kalau misalnya di project kalian React ya. Nah, tinggal masukkan aja di sini setup-setupnya yang udah ada di webnya dengan masukkan import-importannya, terus query client provider, terus bagian si query client, new query client ini. Habis itu kalian langsung aja balik ke codingan yang tadi, sekarang masuk ke bagian fetchingnya. Caranya gimana? Kalian tinggal aja langsung buat sebuah variable const dalam objek data, is loading dan error gitu ya. Terus sama dengan use query. Nah, di dalam use query ini kita masukkan lagi sebuah bracket. Nah, bracket pertama itu diisi parameter namanya query key. Query key. Query key ini adalah sebuah key untuk penamaan data yang mau kita fetching. Nah, kebetulan data kita fetching itu data faker. Kita sebutnya aja data faker gitu ya, faker. Terus koma, di sini ada query fn. Query fn itu merupakan sebuah variabel data ya. Jadi yang harus dipasing ke query fn itu adalah bentuk objek datanya. Atau dalam bentuk response data API atau dalam bentuk array, bisa dalam bentuk hasil array ataupun objek ya. Nah, query fn ini kita coba aja titik duain aja. Nanti kita isi dengan cara menggunakan gabungan dengan menggunakan Axios ataupun fetch gitu ya di sini ya. Jadi kita coba aja pakai yang bagian fetch API dengan menggunakan fetch ya. Kita buat function kita copy keluar aja. Terus ini use effect udah tidak diperlukan lagi, jadi tinggal di comment. Nah, bagian set data ini kita ganti jadi return data ya. Terus query fn ini kita masukin jadi fetch API dari function ini ya. Nah, terus kita coba aja console data. Nah, ini terus ini tidak perlu pakai use state lagi kalau misalnya udah menggunakan use query ya, karena variabelnya udah disimpan di sini. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini datanya udah masuk dalam bentuk console. Terus kita coba lagi ke websitenya. Sini juga udah terpassing. Nah, penjelasannya kayak gimana kalau misalnya teman-teman bingung ya. Nah, di use query ini teman-teman bisa dilihat sebagian kirinya, di bagian kirinya itu ada data is loading dan juga error. Nah, data ini adalah sebagai penampung datanya dari hasil fetching API-nya. Sedangkan is loading merupakan function tambahan atau merupakan sebuah variabel tambahan yang diberikan oleh use query untuk membantu dalam melakukan validasi. Jadi ketika fetching API itu kan berhubungan sama network ya. Jadi ketika fetching API tersebut pasti ada durasi waktunya gitu, kapan dia sampai ke si klien FE-nya gitu. Nah, selama durasi waktunya tersebut, is loading-nya itu bakal true gitu. Itu fungsinya udah dibuat sama si use query. Nah, dan error juga ada. Jadi ketika fetching API-nya itu terjadi error, maka variabel tersebut, error tersebut akan masuk ke variabelnya dan bisa dibaca oleh si FE-nya. Gitu, enaknya untuk use query gitu ya. Nah, untuk query key, apa yang udah aku jelasin tadi, seperti yang udah aku jelasin tadi, terus untuk yang query fn ini bisa dalam bentuk promise ya teman-teman. Tapi aku lebih sukanya dipisah ya, jadi bentuk sebuah function baru, function tersebut ngeluarin sebuah data,
terus hasil datanya disimpan ke query fn. Kalau misalnya aku biasanya kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya dan bandingkan juga untuk ketiga API tersebut mana yang lebih bagus menurut kalian ya. Nanti tinggal komen aja. Dan menurutku semuanya itu sama-sama bagus. Mungkin perbedaannya itu adalah di bagaimana kalian semuanya menempatkan posisi project kalian itu seperti apa. Jadi mungkin ada kasus A itu bagusnya, ya udahlah kita pakai Axios aja. Ada kasus B itu menggunakan use query gitu. Ya, oke, teman-teman. Thank you teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow.